Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 3 C Manajemen akan membahas mengenai manajemen mutu. Perkenalkan, saya sendiri Hayani Saramawati Putri dengan NPM 0211200883. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan perusahaan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Lalu, manajemen mutu sendiri memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya, yaitu seperti yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha, yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja, yang ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik anggota maupun pelanggan atau klien, lalu yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi tersendiri. Lalu ada juga banyak manfaat yang bisa didapatkan dari proses jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Antara lain seperti yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Lalu yang terakhir, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Dalam manajemen mutu sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dengan cara pencapaiannya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Lalu yang kedua ada quality improvement. Quality improvement ini ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan kualitas berfokus pada proses produksi. Lalu yang ketiga ada quality control. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Perbedaannya dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus ke pengawasan proses produksi dan produk yang dihasilkan bukan mengubah prosesnya. Lalu yang terakhir ada quality assurance. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuannya agar ketika dijalankan quality control, tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Koirunisa. Perkenalkan, nama saya Stefani Karen Marsha dengan NPM 0211200086. Selanjutnya, ada proses manajemen mutu. Pertama, perencanaan dan strategi mutu. Diperlukannya proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Rencana dan strategi yang dibuat harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Kedua, ada implementasi perencanaan mutu. Implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Yang ketiga, evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Di dalam proses evaluasi ini, perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Yang keempat, perbaikan dan pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Selanjutnya, manajemen mutu menurut ISO. Definisi mutu menurut ISO. Mutu adalah kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian. Mutu adalah keselarasan dengan spesifikasi. Mutu adalah kebebasan dari segala kekurangan. Mutu adalah kepuasan pelanggan. Berdasarkan pengertian yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud.
Berikut adalah studi kasus manajemen mutu pada industri. Baik, terima kasih. Di sini saya Vina Novenita Kartini dengan NPM 0211201105 akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Stefani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ISO PT Tritama Bina Karya yang di dalamnya terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip fokus pelanggan. Dengan memberikan fokus lebih pada kebutuhan pelanggan, perusahaan mampu menjaga reputasi dan kerjasama dengan mitra usahanya dengan baik selama bertahun-tahun. Dan yang kedua ada kepemimpinan. Dengan adanya ketetapan ini, setiap kegiatan dalam proses bisnis perusahaan memiliki standar yang harus dipatuhi, sehingga setiap unitnya dapat terus memenuhi target yang diinginkan. Yang ketiga ada perbaikan atau improvement. Nah, karyawan juga memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya yang kemudian akan ditinjau kembali sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan akhir. Yang keempat ada manajemen hubungan. Perusahaan secepat mungkin menangani masalah yang dihadapi calon tenaga kerja maupun komplain dari agensi dan pengguna jasa. Dengan menjaga kepercayaan ini, perusahaan mampu memenuhi permintaan tenaga kerja dan mampu menarik minat dari calon tenaga kerja. Dan yang terakhir ada keterlibatan orang. Dalam hal ini, karyawan PT Tritama Bina Karya belum sepenuhnya memahami pentingnya manajemen mutu dalam operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang terbatas pada setiap divisinya, sehingga penerapan sistem ini dianggap tidak terlalu mendesak. Padahal, apabila prinsip ini ditetapkan dengan baik, pada setiap unit perusahaan, kegiatan perbaikan dan kerjasama antar unitnya akan semakin baik dan dapat menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman. Baik, selanjutnya kesimpulan ISO dari PT Tritama Bina Karya. Nah, berdasarkan analisis penerapan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Tritama Bina Karya belum mampu sepenuhnya menerapkan persyaratan dalam ISO 9001-2015 pada setiap bagian struktur organisasinya. Pengetahuan mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 juga belum mendalam walaupun sudah ada upaya pengadaan pelatihan dari pihak internal perusahaan. Meski sudah diadakan pelatihan, kesadaran dari pengurus dan staf perusahaan juga masih kurang mengenai pentingnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 yang menyeluruh pada setiap bagian perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.